Alhamdulillah, pada malam kali ini saya diberi kesempatan untuk mengisi kegiatan belajar belajar bersama Ustadz Fakih Adnan dan Ustadz Fauzi Adnan Fakih. Ini pada Dan doain. Ustadz Ahmad Fauzi. Apa Fauzi Ahmad nih? Pada pecah-pecah dong. Seperti biasanya pada malam Rabu ini pengajiannya adalah tentang kitab Kifayatul Awam dan melanjuti pembahasan yang minggu lalu dari Ustadz Hamsan ya. Ya, Ustadz betul. Hamsan tentang sifat ilmu yang seharusnya itu jadi fun yang saya pelajari tadi. Oh, Jadi saya salah alamat. Jadi sifat ilmu ternyata pembahasannya sifat hayat. Ya, Ya kalau agak salah-salah dikit walaupun banyak manusia mohon dimaafin. kita sama-sama belajar. Ya baik, marilah sebelum itu kita buka pengajian ini dengan disuratil Fatihah. Mudah-mudahan ilmu yang kita ambil ini bermanfaat bagi kita, keluarga dan teman-teman kita, baik pun Amin, amin, amin. mudah-mudahan sampai ke masyarakat dan negara kita. Amin, 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 amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim, langsung saja. Ini tentang sifat hayat, Ustaz. Ya, Ya, sifat hayat. Itu cetakan apa kitabnya? Kitab sampai Karomain. Apa ilmam beda. Mudah-mudahan teman ada yang punya seperti itu di di halaman 52 kalau ada kitab seperti ini. Ini kitab waktu saya belajar ilmu sama guru saya. Sudah kuna berarti. Kona. Agak jadul. Kalau yang bagus ini kayak punya Ustadz Adnan Fakih dan Fauzi. Standarnya Standar. lebih tebal. daun dihar. Itu 270-an itu. Mudah-mudahan saya dengan berkah ini saya mudah-mudahan dapat kitabnya. Amin, 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 amin. Langsung saja Gas. biar enggak agak malam. Tapi makin malam makin asik. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. As-sifatul asyirah al-wajibah lahu ta'ala al-hayah. Sifat yang wajib bagi Allah yang nomor 10 adalah sifat hayat. Apa itu hayat? Enggak mati. Hayat itu hidup, enggak mati. Wa hiya sifatun tusahihu liman qamat bihil al-idrak. Sifat hayat adalah sifat yang mengesahkan terhadap sifat idrak seperti kal ilmi wa sam'i wal basar ay yasihu ay yatasafa bidzalika wa la yalzamu min al hayat al ittisafu bil idraki bil fi'li. Sifat hayat adalah sifat yang mengesahkan berdirinya tentang idrak. Seperti idrak ya. Seperti halnya sifat ilmu dan sifat sama, sifat ilmu sifat mengetahui, sifat sama mendengar, dan sifat basar melihat. Ay jasiha ayatasifa bidzalik.
Yang mana sifat-sifat ini adalah sifat yang sah terhadap sifat idrak. Wala yalzamu minal hayati al-ittisafu bil idrak bil fi'li. Maka sifat hayat ini tidak lazim bersifatan dengan idrak yang menggunakan yang berdasarkan perbuatan. Mungkin untuk penjelasannya bisa dibantu Ustaz Adnan. Ustaz Fauzi dulu. Iya, silahkan dulu. Tuh, mic-nya kan ada di samping. Oh, ini berarti. Bismillah. Ini kan kita belajar bareng ceritanya ya. Di sini dikatakan bahwa sifat yang ke-10 yang wajib bagi Allah Ta'ala. Pertama mungkin lagi-lagi perlu kita tegaskan, wajib di sini yang dimaksud bukan wajib dalam pengertian syariat, yang mana apabila dilakukan dapat pahala lalu ditinggalkan mendapat dosa. Bukan wajib dalam pengertian fikhiyah, tapi yang dimaksud wajib di sini adalah wajib secara akal. Karena untuk paham ilmu akidah, mau tidak mau, suka ataupun tidak suka, ada satu metode yang harus kita pahami, yakni al-hukmul akli, yakni hukum akal atau hukum rasional, yang mana di awal pembahasan kita ini Ustadz, waktu itu belum bergabung ya Ustadz Ruswan waktu itu. Iya. Di awal pembahasan kita waktu itu, kita sudah bahas bahwa hukum akal atau hukum rasional itu terbagi menjadi 3. Pertama wajib, kedua mustahil, dan ketiga jaiz. Ini teman-teman juga barangkali yang baru bergabung di dunia gaib ya, maksudnya dunia maya Ustaz. Ya. Kan gaib juga Ustaz, Gaib. tidak hadir kan di sini kan. Jadi hukum akal atau hukum rasional itu ada 3. Pertama wajib. Wajib itu maksudnya secara sederhana untuk teman-teman barangkali, wajib itu ya harus ada. Kalau dikatakan tidak ada, akal kita menolak. Jadi akal kita menuntut bahwa hal tersebut harus ada. Itu berarti wajib. Kemudian sebaliknya, kalau akal kita menuntut harus tidak ada, itu namanya mustahil. Hukum akal yang disebut mustahil. Jadi ketika ada orang yang mengatakan sesuatu yang mustahil, dia katakan ada, itu akal kita pasti akan menolak. Kemudian ada juga yang disebut jaiz, bisa ada, bisa tidak ada. Nah, di sini dikatakan sifat yang ke-10 yang wajib bagi Allah, wajib di sini dalam pengertian hukum akal. Jadi akal kita mewajibkan bahwa yang disebut dengan Tuhan dalam hal ini adalah Allah itu wajib memiliki sifat hayah. Hayah ini tentu saja secara bahasa artinya adalah hidup ya. Jadi Tuhan itu harus hayah. Tuhan itu harus hidup. Kalau ada Tuhan kok ternyata tidak hidup, nah ini perlu dipertanyakan. Karena secara logis, menurut akal sehat kita, akan menolak. Kok bisa Tuhan tapi mati? Tuhan tidak hidup, itu tidak masuk akal. Nah bagaimana penjelasannya? Nah, nanti akan kita jelaskan karena di awal ini masih pembahasan tentang pengertiannya apa sih hayah itu. Barusan disebutkan juga oleh Ustadz Ruswan, wahya sifatun tusahihu liman qomat bihil idrok. Hayah adalah sifat. Nah, jadi hayah di sini adalah sifat, sehingga yang dimaksud dengan penegasan kata sifat, hayah di sini bukanlah ruh. Hati-hati ke hayang. Oh iya. Oke, maaf. Soalnya Ustadz Ruswan juga masih belum menikah Ustadz ya. Alhamdulillah, insya Allah secepatnya. Oh, untuk Tapi kan tetap belum. kita kan belum ya. Belum Oke, sempurna imannya. nanti mau bilang hayah jadinya ayang gitu ya. Agak bahaya juga Bahaya Ustadz. juga. Jadi dikatakan di sini wahya sifatun, hayah di situ adalah sifat untuk menegaskan bahwa hidup yang disebut hayah ataupun hidup di sini bukan ruh. Kalau manusia hidup dengan ruh kan begitu kan? Iya. Kemudian apalagi HP misalnya hidup dengan baterai misalnya kan begitu. Kemudian teman-teman kita ini hidup dengan insang atau sebagian dengan paru-paru karena kuat merokok. Nah di sini ditegaskan bahwa hayahnya Allah atau hidupnya Allah ini bukanlah ruh, tapi di sini dikatakan hayahnya Allah itu adalah sifat. Yang mana sifat hayah ini tusahihu liman qomat bihil idrok, akan mengesahkan. Bahasa kerennya Ustadz kalau dulu kita kuliah itu
Tusahihu ini melegitimasi. Hmm. Ya, tusahihu melegitimasi atau mengesahkan. Maksudnya dengan adanya sifat hayah, ini menarik ini. Tadi saya pikir-pikir kan ini sebenarnya pembahasan kita secara teks itu tidak terlalu panjang ya sebenarnya. Tidak terlalu panjang. Cuman setelah saya pikir-pikir lagi ada pembahasan yang menarik. Kalau sesuatu itu sudah hidup, maka akan sangat mungkin bagi sesuatu yang hidup itu punya sifat kudroh, irodah, ilmu, hayah dan seterusnya. Itu Contoh. perlu digarisbawahi itu sangat mungkin. Ya sangat Bukan mungkin. pasti, bukan. Ya, Bukan saya ulangi. Jadi sesuatu yang mati seperti benda-benda, sebagaimana yang kita tulis dalam caption itu, ada orang misalnya, mohon maaf sebelumnya tidak menyinggung agama-agama, katakanlah berhala lah ya, yang jelas-jelas sudah menyimpang dari ajaran Islam misalnya. Berhala ini kan mati. Saya lempar misalnya pakai batu, kena kepalanya berdarah. Kira-kira Ustadz Goni marahnya ke siapa? Marah ke batu dan Tuhan langsung. Oke kan? Yang membuat luka itu. Iya, itu kan secara kasat mata kan begitulah ya. Padahal yang melukai itu adalah goresan dari batunya. Tapi kenapa kok Ustadz Goni misalnya malah marahnya ke saya? Karena batu itu adalah benda mati. Batu itu benda mati. Kalau benda mati, jelas dia tidak punya kuasa, dia tidak punya kehendak, sehingga ketika batu itu melukai Ustadz Goni, itu bukan karena kemauan si batu itu, tapi ada subjek yang hiduplah yang akan dituduh, yakni saya yang melempar itu. Maka saya sebagai orang yang hidup, yang otomatis dengan itu sangat mungkin saya memiliki sifat kuasa, kudroh ya, kemudian kehendak dan seterusnya. Pasti dalam kasus itu saya yang akan dituduh. Kenapa demikian ya? Sekali lagi karena saya yang hidup, batu itu mati. Karena batu itu mati, dia tak punya kehendak. Saya hidup, saya punya kehendak. Maka datangnya batu ke kepala beliau, ini Ustadz Goni, itu pasti dikehendaki oleh zat yang hidup. Yakni dalam hal ini contohnya adalah saya. Nah, kalau mau kita perluas kasusnya, agak aneh ya. Aneh tapi nyata. Banyak sebenarnya di antara kaum muslimin itu sendiri itu sangat rawan ya terjebak dalam kesirikan sebenarnya. Ini berkaitan dengan sifat wahdaniyah. Tapi masih juga ditambahkan. Sebagian di antara kita kaum muslimin sendiri sebagaimana yang dikatakan oleh beberapa ulama demikian, misalnya di Tijanud Darori itu saya ingat waktu masih nerjemahkan itu dulu. Syekh Nawawi bilang kebanyakan orang muslim itu meyakini bahwa memberikan kekuatan kepada makanan misalnya, sehingga makanan tersebut atas kekuatan yang sudah diberikan oleh Allah bisa membuat kita kenyang. Ini adalah keyakinan yang keliru. Kenapa kok bisa keliru? Pertama, dalam pembahasan wahdaniyahnya adalah ini adalah makanan. Karena Allah sudah memberikan makanan tersebut kekuatan. Ini salah. Bahkan disebutkan ini adalah keyakinan yang fasik sekaligus jahil ya. Artinya berdosa kalau punya keyakinan seperti itu karena fasik dari sisi wahdaniyahnya. Sehingga di situ ada af'al atau perbuatan selain Allah. Yakni nasi tersebut. Nasi menciptakan rasa kenyang. Ini tidak boleh begitu. Itu dari sudut pandang sifat wahdaniyahnya. Nah, sekarang dari sifat hayahnya. Ini menarik. Dari sifat hayah. Bukan sifat ayangnya, tapi sifat hayahnya. Bisa sambil disautin juga barangkali. Ada dialog juga. Sifat hayahnya nih. Nasi yang lawang nasi aja loh. Untuk ada, dia membutuhkan yang lain. Bisa enggak nasi tumbuh begitu saja tanpa butuh yang lain? Enggak mungkin bisa. Paling tidak dia butuh nasi. Nasi itu butuh tanah, dia butuh air. Paling tidak itu. Enggak mungkin nasi itu kok misalnya apa awalnya dari apa sih namanya itu? Bibitnya lah. Bibit berasnya itu. Katakanlah dari ya kita sebut bibitnya saja lah misalnya. Kita simpan di lantai begini, kira-kira bisa enggak dia hidup? Tidak bisa. Ya, secara kebiasaan, secara adat atau secara saintifik begitulah, secara ilmiah, enggak mungkin hidup itu. Harus ditanam dulu, kadang aja ditanam dah hidup kok.
Secara hukum adat ya. Secara hukum adat, bahasa ilmu tauhidnya begitu. Secara hukum adat ya harus ditanam dulu. Nah, artinya misalnya nih contoh. Ini kan tidak logis, tidak masuk akal. Saya ingat dengan ini, dengan apa namanya kasusnya Nabi Ibrahim itu. Gimana? Ketika beliau menghancurkan berhala itu kan. Oh, iya. Kemudian responnya beliau itu yang unik. Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantikun. In kanu yantikun itu kan. Berhala itu kan benda mati itu. Tapi ketika Nabi Ibrahim dituduh, kamukah yang kemudian menghancurkan berhala? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza. Kata Nabi Ibrahim, yang menghancurkan itu adalah pelakunya. Ya. Fas'aluhum in kanu yantikun. Tanyakan kepada mereka berhala-berhala itu in kanu yantikun, kalau bisa apa mereka bisa ngomong. Artinya kan di situ benda mati yang dalam hal ini adalah berhala itu tidak bisa kemudian disifati dengan atau memiliki sifat kalam, sifat ma'ani juga di sini kan termasuk sifat kalam, kudroh, iroda dan seterusnya itu dari 7 sifat ma'ani. Saya kemudian teringat dengan kisah itu. Jadi sangat tidak masuk akal kalau misalnya kita menganggap benda mati, tetapi di sisi lain kita juga menganggap dia itu sebagai Tuhan. Makanya setidaknya yang disebut Tuhan itu kriteria pertama atau syarat pertama itu adalah dia hidup dulu. Pertama ada. Kemudian yang kedua hidup. Pastikan sesuatu yang kita pertuhankan itu hidup. Kayak tadi yang saya catat. Ketika kita membahas tentang wahdaniyah, di situ kan dijelaskan bahwa yang membuat kita kenyang itu bukan nasi, tetapi Allah. Nasi tidak memiliki kekuatan sama sekali untuk memberikan rasa kenyang. Dalam arti nasi tidak memiliki sifat yang kemudian bisa membuat kita kenyang. Kenapa? Karena nasi itu benda mati. Sebagaimana pembahasan kita kali ini bahwa yang disebut dengan hayat itu adalah wahiyya sifatun tusahihu liman qamat bihil idrok kal ilm wassama wal basor. Jadi sifat yang dengannya semua sifat ma'ani itu bisa ada padanya, atau bahasanya melegitimasi. Artinya Mengesahkan. setiap sesuatu yang memiliki sifat ilmu, sifat sama, sifat basor dan sifat ma'ani lainnya, itu pasti dia itu hidup. Kalau dia tidak memiliki ini, tidak memiliki sifat. Ayo Ustaz. Jadi mula-mula pertama itu ada dulu, baru kemudian hidup. Pastikan dia itu hidup. Dan catatannya tadi sudah disampaikan, bahwa hidupnya Allah itu bukan birruh, bukan dengan ruh, kemudian bukan dengan tubuh atau daging di Syarhul Qawim itu tadi saya baca, dan bukan dengan darah. Jangan kemudian bayangkan Tuhan hidup dengan dengan ruh atau ada jiwa yang melekat pada pada zatnya, misalnya sebagaimana manusia itu hidup dengan jiwa. Kadang yang aneh itu loh, kita bergantung pada benda mati, itu aneh. Nah, itu dia. Aduh, ini saya agak takut juga gimana ya, Pak? Jangan karena saya sendiri maksudnya yang merasakan itu. Enggak sendirian, saya juga merasakan. Tauhid itu kadang ketika diuji dengan ekonomi itu, aduh, Sulitnya. Seakan-akan menakutkan juga, Ustaz, menakutkan. Ya, meratapi hidup ya. Padahal nanti saya merenung sedih gitu kan, merenung lagi. Uang ini kan mati, kata saya. Kenapa saya bergantung dengan yang mati dan malah melupakan yang maha hidup? Di situ saya istighfar lagi, ya Allah, saya bergantung dengan yang maha hidup sajalah, kadang begitu. Nah, artinya kan begini. Tanpa kita sadari sebenarnya ada bahkan banyak sekali ya dalam poin-poin kehidupan kita itu, fase-fase kehidupan kita itu, kita sering terlepas dengan Tuhan, dalam tanda kutip ya. Kita tidak connect dengan Tuhan itu. Ini bagi yang santri lah ya, yang belajar ilmu, tenang, merasa pede dengan pakaian ya. Padahal pakaian itu benda mati. Justru seharusnya kita pede dengan bergantung pada yang maha hidup itu. Banyak hal. Kadang kalau boleh milih, ada kita merasa lebih pede dengan yang vario, misalnya begitu kan. Padahal yang vario motor yang manapun sebenarnya ini itu adalah benda mati. Kenapa kita malah muncul rasa pede, muncul rasa bahagia ketika kita memiliki sesuatu yang mati?
Bahkan semua dalam aspek kehidupan kita ini kita selalu bergantung dengan yang mati. Meskipun ini ya, meskipun level kita belum beranjak dari sana. Iya, makanya tadi saya bilang ini ngeri. Mau sponsor boleh. Oh iya. Oh ke sana ya. Oh, ke sini ya. ya. Oke, nanti silakan hubungi admin ya. Karena minta sponsor. Nah, meskipun ini tetap kita akan jelaskan obat itu tidak memberikan kesembuhan sejatinya. Dalam ilmu akidah begitu ya. Sunnatullahnya Allah menetapkan kebiasaan-kebiasaan, hukum adat, hukum kebiasaan yang kemudian kita sebut sebagai sains misalnya. Yang mana kalau mau sembuh ya obatnya begini-begini. Atau kalau tadi penjelasan tentang motor itu atau benda kan bahwa loh, kan memang realitanya kita butuh pada benda-benda tadi. Betul. Masa kita harus meninggalkan? Oke. Itu Nah, cukup begitu. mencerahkan untuk saya. Oh iya, itu barangkali bisa kita ambil hikmahnya demikian. Kepada benda-benda seperti itu, misalnya HP itu kan ya. Kita nggak bawa HP seharian itu kita bergantung sedemikian mati itu kan. Ketika kepada Tuhan kita ambil misalnya atau kita kemudian datang kepadanya hanya seperlunya itu kan agak aneh itu Kurang begitu. ajar ya? Agak kurang ajar sebenarnya. Oke. Terutama ya untuk kita yang Ya, bagus. pernah mengenyam Anak saya awalnya ya Allah ini aja saya hanya bergantung dengan yang benda-benda mati. Kalau tadi itu kan lebih optimis tuh. Jadi tuh memang justru itu menunjukkan di satu sisi kita adalah hamba yang lemah, bahkan dengan yang mati aja kita butuh. Seharusnya kita lebih butuh lagi kepada Allah. Itu lebih optimis saya kira. Gimana, keren nggak? Bagus. Ending aja loh. Nah, jadi tadi dari beberapa pembahasan itu ada beberapa poin yang perlu kita catat. Pertama, poin tadi yang sudah dibacakan bahwa sifat hayat itu adalah sifat yang mengesahkan sifat-sifat ma'ani yang lain. Artinya kalau dia tidak hidup, maka sudah pasti dia itu tidak memiliki sifat kudroh, kuasa, irodah, berkehendak, dan lain-lain. Dan jangan dibalik. Jangan dibalik itu maksudnya begini. Setiap yang hidup pasti dia memiliki, ingat di garis bawahi, pasti dia memiliki sifat kudroh, irodah, dan lain-lain. Bukan seperti itu. Iya. Jangan dibalik. Kalau harus pelan-pelan tuh Iya. memahami kalimat itu. Iya, betul. Jadi yang betul itu adalah segala sesuatu yang hidup memungkinkan untuk memiliki sifat kudroh, irodah, dan lain-lain. Nah, sementara yang kedua tadi itu setiap yang memiliki sifat kudroh, irodah, dan lain-lain pasti memiliki sifat Hidup. hayat, hidup. Dia pasti hidup. Tidak mungkin mati, itu tidak mungkin. Iya. Nah, itu poin pertama. Kemudian poin kedua, hidupnya Tuhan itu tidak dengan ruh, tidak dengan tubuh atau daging, tidak dengan darah, sebagaimana penjelasan ini di Syarhul Qawim itu. Ya. Kemudian poin yang ketiga, tadi hikmah yang bisa kita dapatkan dari sifat haya, meskipun pembahasannya sangat pendek, cuma 3 baris ini. Ya. Salah satu hikmahnya adalah begini, kayak tadi yang sudah saya jelaskan itu bahwa kalau misalnya kepada benda mati kita bisa butuh, masa kepada zat yang maha hidup kita nggak butuh? Kita tidak lebih butuh. Nah, justru malah kebutuhan kita terhadap benda mati dalam tanda kutip itu justru untuk menunjukkan bahwa kita ini makhluk, kita ini lemah. Justru malah butuhnya kita pada benda mati itu seharusnya menunjukkan bahwa kita ini lemah. Jadi kita tinggal bilang ke Allah, ya Allah, sebenarnya saya itu butuh kepada Engkau. Cuman karena saya makhluk, saya ingin menunjukkan kemakhlukan saya dengan butuh kepada benda mati. Misalnya begitu. Meskipun ini agak-agak keles. Ya Allah, saya sebenarnya butuh Engkau. Cuman karena saya manusia, saya hidup di negara yang punya sistem ekonomi, butuh uang gitu kan. Ya, mau Ya Allah, mau kasihlah saya uang gitu kan. Selain butuh dengan yang mati, juga butuh sesama sesuatu yang hidup. Yang hidup, ya. Contohnya? Contohnya seperti pasangan. Iya. Pasangan itu pas di angan, pas di tangan. Itu genggaman maksudnya Ustaz. Jalan-jalan ke pasar, pegang-pegang gitu maksudnya. Kepegangan hidup. Apa tuh pegang hidup Ustaz? Ya kalau kita bersama kan rasa hidup. Oh iya, bukan dipegang hidup, bukan. Dipegang hidup itu ini sensor. Oh, ini Dipegang mungkin lah. hidup kan begitu. Oh iya, kan ada sensor yang begitu kan. Iya, betul. HP itu kadang gitu, digini kan dipegang, Hidup. cekrek. Hidup gitu kan. Maksudnya itu ke sana. Terus poin yang lain juga di kitab itu dijelaskan, wahia la tata'allaqu bi syai'in mawjudin au ma'dumin. Belum ke sana. Sebelum kesana tuh wala yalzamu minal hayat. Oh, tadi udah itu. Wala yalzamu minal hayati Maksudnya penjelasannya. al-ittisafu bil idrak bil fi'l.
Ini bahwa hayati, ketika dikatakan wala yalzamu minal hayati, ingat film tenggelamnya kapal Van der Weyden. Hayati. Hayati. Itu iya-nya tuh panjang memang. Oh iya. Makanya saya dulu bilang iya. Hayat. Oh iya betul. Iya-nya panjang soalnya. Iya. Pantang pisang berbuah 2 kali itu ya. Nanti kalau diteruskan jadi bersair kita ini. Enggak, tadi udah itu. Jangan digeser-geser terus. Kresek gitu. Itu sudah tadi. Bahwa sesuatu yang hidup belum tentu atau belum pasti dia itu disifati dengan sifat idrak bil fi'l secara aktual. Itu sudah tadi kita sampaikan. Wahia, ini dia poin yang lain. Wahia la tata'allaqu bi syai'in mawjudin aw ma'dumin. Yang unik juga dari sifat hayat ini adalah dia tidak memiliki ta'alluq. Satu-satunya sifat yang tidak memiliki ta'alluq. Sifat mani. Yakni sifat hayat. Misalnya, kalau sifat kudrah itu kan artinya berkuasa. Allah berkuasa. Tentu dengan begitu kita bisa mempertanyakan apa yang Tuhan kuasai. Yang Tuhan kuasai adalah segala sesuatu yang mungkin. Irodah, Allah berkehendak. Apa yang Allah kehendaki? Segala sesuatu yang mungkin. Allah memiliki sifat ilmu, berarti Allah berilmu. Apa yang Allah ketahui? Itu kan berarti ada objek-objek yang dikuasai, dikehendaki, dan diketahui. Tapi kalau hidup misalnya, Allah hidup. Apa yang Allah hidupi? Itu kan nggak ada itu kan. Kalau kita iya ya menghidupi istri. Menghidup. Meskipun ya itu agak riskan sih. Apa Ya namanya? maksudnya kan dalam tanda kutip Oh, kan. dalam tanda Maksudnya kutip. memberi nafkah gitu loh. Itu boy. Itu mana ini Burung. kalau ustadznya jomblo. Nah, itu poin yang lain, bahwa sifat hayat itu satu-satunya sifat ma'ani yang tidak memiliki ta'alluq. Hidup ya udah hidup saja begitu. Kemudian sebelum lanjut ke ini ya, sebelum lanjut ke dalil. Belum. Oh, belum ada tambahan barangkali. Saya awalnya ini cross check aja ya. Iya. Memahami kalimat wala yalzamu minal hayyah al-ittisafu bil idrak bil fi'l. Awalnya ini pemahaman saya adalah wala yalzamu tidak niscaya minal hayyah dari hayyah tersebut apa al-ittisafu penyifatan bil idraki bil fi'l untuk disebut sebagai idrak dan untuk disebut sebagai sifat yang apa ya, gimana bahasanya, sifat yang bisa, yang aktif gitulah, kasarannya begitulah. Artinya begini, kayak kudroh, irodah atau sama basor ilmu, inilah contoh yang di kitab ini, ilmu, sama dan basor. Ilmu, sama dan basor ini disebut sebagai sifat idrak. Ya kan bisa disebut sebagai idrak kan? Ini dikatakan kan begitu. Tusahihu liman qamat bihil idrak. Kal ilmi wa sam'i wal basari. Dengan demikian berarti ilmu, sama dan basar disebut sebagai idrak, ya kan, sifat idrak. Nah, pembahasan ini wala yalzamu minal hayyah al-ittisafu bil idrak bil fi'l yang saya pahami adalah sifat hayyah itu bukanlah sifat idrak, tidak bisa disebut idrak. Dan juga tidak termasuk bil fi'l. Maksudnya begini, idrak ini kan secara bahasa menangkap, kan begitu kan ya. Mata, misalnya fungsi mata kalau manusia ya, fungsi mata ini kan alat untuk mengidrak juga, menangkap apa yang ditangkap. Yang ditangkap adalah gambar. Maksudnya mata ini seolah-olah berfungsi seperti kamera, cekrek melihat objek yang ini, cekrek digambar apa, masuk dalam pikiran kita, kan begitu. Kemudian melihat benda yang lain seolah-olah terpotret oleh mata. Ketika mata ini menangkap objek itu, meja dan seterusnya, sehingga mata disebut idrak atau penglihatan disebut idrak dalam hal ini kalau yang di kitab ini. Demikian pula pendengaran. Kalau pendengaran yang ditangkap adalah suara. Idrokan yang ditangkap apa objeknya? Kan tidak ada kan? Itu pemahaman saya di awal. Kemudian bil fi'l, apa ya, secara ya sifat aktif gitulah ya gampangnya. Jadi kalau melihat itu kan sifat aktif, mendengar sifat aktif, melihat sifat aktif. Tapi kalau hayah, nah itu sih awalnya pemahaman saya begitu. Yang dimaksud wala yalzamu minal hayati al-ittisafu bil idraki bil fi'l. Nah, sehingga di sini yang dimaksud adalah
walaupun sifat hayah ini menjadi pengesah atau legitimasi ya, gampangnya pengesah saja. Sifat hayah ini mengesahkan sesuatu yang hidup itu akan disifati dengan sifat idrok, tapi sifat hayah itu sendiri bukanlah idrok gitu. Yang saya pahami sih begitu. Iya, iya, iya. Punya pemahamannya beda. Gimana Saya tuh? tuh begini kira-kira. Saya dapat pemahaman itu ketika Sampai, membaca Ustaz. tadi itu. Membaca Hasyiah ala Tahdhib Syarah Al-Khuridah Al-Bahiyah itu. Wa ma'na hadzal kalam Itu apa ini? kana hayyan fa innahu yajuzu ay yakuna aliman wa muridan fal hayat syartun li iradati wa lil iradah wal ilm wa laysat sababan lahuma. Kemudian kita bisa lihat di ininya, di hasiahnya itu, bahwa yang dimaksud di situ adalah sifat hayat itu bukan sifat yang menjadi sebab atas eksisnya, menetapnya sebab-sebab yang lain. Gimana kan orang lagi? Pelan-pelan. Hayat bukanlah sifat yang menjadi sebab eksisnya sifat-sifat yang lain, kudrah irodah. Tetapi hayat tetapi hayat itu menjadi syarat. Kalau menjadi sebab nanti konsekuensinya begini, sifat yang lain itu muncul dari hayat. Kalau menjadi syarat itu tidak. Bisa berbarengan. Kalau menjadi syarat itu tidak demikian. Makanya dan di sini juga dijelaskan begitu. Fal hayat syartun lil iradah wal ilm laisat sababan lahuma. Bukan sebab bagi keduanya. Hayat itu adalah syarat. Makanya tadi kita katakan, kalau misalnya ada sesuatu yang punya sifat kudrah, iradah dan seterusnya, maka pasti dia punya sifat hayat. Kan sifatnya syarat kan begitu. Tetapi kalau semisal sesuatu itu punya sifat hidup, dalam arti sesuatu itu hidup, maka belum tentu sesuatu itu kemudian memiliki sifat kudrah, iradah dan lain. Itu kan ciri-ciri syarat itu kan begitu. Kalau satu syarat terpenuhi bukan berarti kemudian yang lain juga mengikuti. Tidak demikian, tidak aturannya tidak begitu kalau syarat. Beda dengan sebab. Kalau sebab itu nanti dikatakan seolah-olah sifat hayat itulah yang membuat kudrah, iradah dan lain-lain itu ada. Jadi sifat idrok itu nggak mesti tidak berbarengan dengan hayat. Dalam arti sabab iya. Dalam arti sebab. Jadi sifat hayat itu bisa berbarengan dengan idrok yang lain. Iya. Dan berbarengan tapi dalam arti bukan dalam pengertian waktu ya. Ya. Bersamaan bukan, karena kan semua sifat Allah kan qadim. Ya, tempat Allah qadim. Jadi yang dimaksud di sini adalah sifat hayat itu menjadi syarat bagi sifat-sifat yang lain, bukan menjadi sebab. Nah, syarat dengan sebab itu kan dua hal yang berbeda itu. Itu yang saya pahami terkait dengan teks wala yalzamu minal hayat al-istisaf bil idrak bil fi'l. Muhammad Ali Urbinus hadir katanya. Siap, jomblo. Siapa Ali Urbinus? Mahmudi. Oh, Mahmudi. Oh iya. Mahmudi bukan Muhammad Ali Urbinus, Mahmudi. Efek melihat nama jomblo begitu. Tidak meniscayakan, tetapi mungkin. Kemudian saya ingin jelaskan ini. Tadi penjelasan yang sudah saya kirim di grup itu. Poin pertama adalah terkait sifat hayat. Saya Fauda menjelaskan. Bisa langsung jelaskan saja lah, nggak usah baca teksnya itu. Beliau menjelaskan bahwa ketika mendefinisikan dalam tanda kutip al-hayat hiya wa hiya sifatun azaliyatun tujibu sihah al-ilm wal iradah. Hayat itu adalah sifat azali yang dalam tanda kutip terdahulu, tidak berawal, yang wajib untuk melegitimasi mengesahkan sifat ilmu dan sifat iradah. Ketika dijelaskan di situ, didefinisikan di situ dengan menggunakan redaksi sifat, kata Syekh Said Foda, beliau menjelaskan bahwa hal itu menunjukkan sebenarnya kami ini tidak mengetahui, atau semua ulama Ahlussunnah itu tidak mengetahui hakikat dari sebuah sifat. Ketika kita misalnya mendefinisikan kudroh adalah begini, iradah adalah begini, semua itu tidak lain dan tidak bukan definisi, kalau dalam bahasa mantik itu bukan definisi esensial, tapi definisi aksidental. Birrosem, definisi aksidental, untuk menunjukkan bahwa sebenarnya kita itu tidak mengetahui esensi dari hakikat dari sifat Allah.
Sebagaimana kita tidak mengetahui, para ulama tidak mengetahui zat dari Allah itu sendiri. Makanya kan nanti kalau di sifat wujud kita tarik ke belakang itu, ketika misalnya ada pendapat al-wujud ainul maujud, wujud itu adalah esensi dari atau inti dari maujud yang bisa kita tangkap dengan akal yang terbatas yang kita miliki ini. Nah, itu poin yang pertama yang dijelaskan oleh Syekh Fauda. Kemudian poin yang kedua, tadi sudah kita singgung sedikit itu, bahwa ketika sesuatu itu punya untungnya. Kata tidak itu kan bermakna universal itu dalam diri mantik itu kan. Lebih aman ya pakai Lebih bahasa aman. negatif. Pakai bahasa negatif itu. Jadi ada sebagian orang yang memahami bahwa ciri-ciri hidup itu adalah bergerak. Dalam hal ini adalah dalam hal ini Dalam adalah hal ini adalah Tuhan itu berjisim. Nah, punya tubuh bahasa gitu. kerennya antropomorfisme. Antropomorfisme itu. Tadi saya jelaskan kan habis sisa itu ada kajian itu kan sebentar tadi sama wanita tadi itu kan. Nah, saya jelaskan. Kenapa kok pemahaman tentang itu berarti dia punya bagian. Misalnya Allah ada di atas. Ngapain Allah di sana bersemayam? Bersemayam artinya duduk kata orang-orang Wahabi itu kan. Wahabi ya. Biarinlah. Itu mungkin disensor nanti. Sensor ya, bukan Wahabi tapi pemikirannya, bukan orangnya, pemikirannya. Berarti itu urusan admin ya. Oh iya. Ya biar admin yang ini yang cuci tangan nanti. Kita kotor-kotor. Kita tunjuk misalnya Allah ada di atas. Berarti kan ada sosok yang ada bagian yang kita tunjuk dari Tuhan. Misalnya kalau Tuhan duduk di atas, berarti yang kita tunjuk adalah pantatnya. Oh iya betul kan, Tuhan duduk di atas. Berarti apa yang kita tunjuk? Kan bagian pantatnya berarti kan. Ya, seakan-akan itu menafikan sifat Allah nomor 5. Iya, mungkin nafsi. Oke, binafsihi atau mukhalafatul lil hawadits itu kan. Pertanyaannya, apakah Tuhan hanya terdiri dari pantat doang? Kan tidak. Nah, makanya saya ingin tunjukkan dengan pernyataan tadi itu bukan dalam rangka untuk kurang ajar ke Tuhan, alhamdulillah tidak, bukan. Saya ingin menunjukkan bahwa pemikiran seperti itu amat sangat fatal. Justru pemikiran mereka itu yang berkonsekuensi pada kekurang ajaran Iya, sebenarnya. kekurang ajaran sebenarnya. Akan muncul efek domino. Di situ efek dominonya apa ya? Efek dominonya. Abu-abu aja. Efek domino itu Atau bisa pakai snowball effect, efek bola salju. Snowball efek apa boleh? Efek Ya domino maksudnya itu kan udah bahasa Indonesia. gambarannya lebih gampang. Maksudnya dari kecil makin besar kalau menggelinding Kayak- gitu kan. Kayak domino disusun itu kan. Kalau kita jatuhkan satu, nanti semuanya akan jatuh dengan bergantian. Enggak, soalnya ada sebagian orang enggak tahu apa itu domino. Oh iya, saya jelaskan ini aja lah. Misalnya tadi kalau Allah ada di atas, Allah bisa ditunjuk. Yang kita tunjuk pasti bagian pantatnya. Itu bagian tertentu lah. Pertanyaannya masa Allah itu hanya pantat doang? Kan enggak. Pasti punya paha, pasti punya kaki itu kan. Masa kakinya doang enggak ada jari-jarinya? Oh, pasti punya kaki misalnya. Pasti punya jari-jari. Masa cuma itu aja kan enggak? Punya tubuh gitu kan. Andi tengah-tengah itu apa? Enggak. Punggung gitu kan. Iya. Ada punggung gitu. Kemudian masa cuma punggung doang enggak ada kepala, enggak ada tangan? Punya misalnya. Enggak estetis gitu Punya ya. kepala itu kan, punya tangan. Tangannya kanan kiri atau kiri aja atau tangan kanan aja. Ternyata di Quran cuma kanan aja. Tangan kiri nggak dijelaskan. Berarti makanya ada sebagian oknum tadi, golongan tadi itu yang tidak sengaja kita sebutkan. pemikirannya. Yang berpendapat bahwa tangan Tuhan itu kanan semua. Aneh ya. Sebenarnya Namanya aneh. juga Saya berbeda ingin dengan makhluk. yang ingin kita tunjukkan adalah bahwa betapa anehnya pemikiran seperti itu. Ketika kita membenarkan bahwa Tuhan ada di atas, efek dominonya itu kira-kira seperti itu. Sangat Ya. berbahaya. Sangat Jelas ini berbahaya. bukan ujaran kebencian, tapi Bukan, meluruskan pemahaman. meluruskan pemahaman untuk menunjukkan tadi betapa pemikiran ini amat sangat menyimpang. Justru malah tadi berefek pada kekurang ajaran. Ya. Nanti malah dituduh, oh ini kok kurang ajar sekali yang Tidak, ngaji. Tidak. Justru ini menunjukkan konsekuensi pemikiran mujassimah. Ya, konsekuensinya begitu. Jadi salah satu pemikiran mereka selain tadi itu adalah bahwa Tuhan itu atau sosok yang hidup itu harus bergerak. Nah, maka pemahaman seperti itu tidak bisa kita benarkan. Kenapa? Kita sudah bahas kayaknya di awal-awal itu ya. Bahwa kalau sesuatu itu bergerak maka menunjukkan bahwa dia mau waktu, dia dicakupi oleh waktu. Ya. Dan harus Sebagaimana- fisik pasti. Dan harus fisik ya betul. Setidaknya dia ini memiliki anggota tubuh atau tersusun. Ya. Zatnya tersusun, setidaknya begitu. Kalau dia itu tercakup oleh waktu, berarti dia bisa berubah sebagaimana kita berubah. Kita kan tercakup oleh waktu, berarti kita berubah. Kalau berubah berarti bisa musnah. Power Ranger ya. Hah? Jadi Power Ranger. Jadi Ranger. Bisa berubah. Kalau bisa berubah berarti bisa musnah.
Nah, itu konsekuensinya. Makanya dikatakan Tuhan itu ciri-ciri hidup itu bukan bergerak, bukan. Saya menggarisbawahi tadi penjelasan tentang ternyata pengertian-pengertian dari sifat-sifat yang kita bahas ini, mulai dari wujud, qidam, kemudian masuk sifat sifat ma'ani, misalnya kudrah, irodah, sampai hayah sekarang ini. Ternyata pengertian-pengertian atau definisinya itu bukanlah definisi esensial. Bukan. Nah, tapi adalah definisi aksidental. Artinya kalau kita mendefinisikan katakanlah sifat hayah, kita maknai atau kita definisikan dengan definisi esensial, berarti seolah-olah kita mengetahui hakikat sifat hayah. Kan begitu kan jadinya kan? Kalau kita mendefinisikan sifat kudroh dengan definisi esensial, maka seolah-olah kita sudah mengetahui hakikat sifat kudroh. Tapi faktanya kan tidak. Kita itu hanya mengetahui secuil saja, dan itu pun adalah petunjuk dari teks-teks kitab suci yang kita temukan, entah itu dari Quran misalnya ataupun dari hadis misalnya, kita temukan penjelasan-penjelasannya, lalu dari berbagai penjelasan itu para ulama mendefinisikan. Jadi di situ ada kinerja kitab kuning, kinerja kitab suci di satu sisi, dan juga hadis-hadis, dan kemudian juga ada kinerja akal di sisi lain. Nah, ini menjadi ciri daripada moderasi akidah ahlu sunnah wal jamaah, yang mana akidah ahlu sunnah wal jamaah itu dia berpijak kepada akal di satu sisi dan juga tetap berpegang teguh kepada Quran dan hadis. Berbeda dengan misalnya Mu'tazilah. Kalau ini kok boleh disebutkan namanya, kalau satunya kok tidak boleh disebutkan namanya. Mau saya sebutkan juga abis ini. Mu'tazilah misalnya lebih mengedepankan akal, lebih mendahulukan rasionalitas. Sekarang Mu'tazilah itu tidak ada. Sekarang misalnya menjadi neoliberal, misalnya kan begitu kan. Orang-orang Islam liberal misalnya begitu. Jadi agama ini adalah ya dogma dan keyakinan subjektif. Kayak belakangan yang viral inilah. Agama ini tidak bisa dibuktikan secara objektif misalnya begitu. Itu karena lebih mengedepankan akal. Sehingga menuduh agama tidak semua, ya betul juga sih. Maksudnya begini, agama ini tidak harus rasional ya. Iya betul. Cuman akidah kita ini ilmiah, akidah ini bisa dijelaskan secara rasional dan logis, masuk akal. Jadi ketika ada yang menuduh bahwa ya akidah itu urusan personal, akidah itu subjektif. Ayo ini sains lebih didahulukan, dalam arti kalau misalnya ada teks-teks agama yang bertentangan dengan sains, mereka pasti lebih mengedepankan sains gitu. Lebih mengedepankan akalnya, temuan akalnya, yang dalam hal ini adalah sains daripada Quran dan hadis. Nah, ini orang-orang yang liberal berarti kan lebih mengedepankan akalnya. Kemudian di sisi lain, ini sama-sama ekstrim juga adalah yang radikal ya. Dalam hal ini misalnya adalah Wahabi yang nyata lah ya, saya sebut namanya. Biar ini aja, nanti biar admin yang cuci tangan itu. Ya, Wahabi. Tapi diingat ya, kita tidak dalam rangka untuk menghujat atau secara personal, enggak. Pola pikirnya. Ya maksud saya kawan-kawan kita dari Wahabi. Iya. Masih bilang kawan ya. Pola pikirnya lah kemudian yang menyebabkan mereka itu dilabeli dengan tadi Mujassimah atau Wahabi atau Salafi. Ini sengaja juga kita sebut mereknya supaya orang-orang pun tahu. Nanti buka media sosial terus mereknya ini misalnya, mereka tidak tahu, akhirnya dikonsumsi. Karena kita hanya nyebut yang tekstual, kaum tekstualis gitu kan. Apa tekstualis itu kan? Konkretnya loh tidak ada. Nah, dalam hal ini misalnya Wahabi yang mereka akhir-akhir atau seringkali mengaku sebagai Salafi, mereka ini lebih mengedepankan teks, yakni Quran dan hadis daripada akal. Maka pernah tuh kita jumpai meme quotes-nya mereka itu, kalau baca Quran dan hadis itu buang akalnya katanya. Duh, gimana tuh berarti? Mau paham Quran dan hadis gimana berarti? Akalnya suruh buang. Padahal agama ini diperuntukkan kepada orang yang berakal, akil, baligh. Itu kan orang mukallaf tuh. Orang yang diberi tanggung jawab syariat adalah orang yang akil, orang yang baligh, dan itulah yang disebut sebagai orang mukallaf. Misalnya ada orang dewasa saja, tapi dia orang gila, apakah dia wajib sholat? Kan tidak wajib sholat. Kalau dia
berakal dan dewasa, baru dia wajib sholat. Tanggung jawab syariat dibebankan kepada dia. Sehingga orang yang beragama itu adalah orang yang berakal dan dewasa. Masa kemudian kita mau baca Quran, baca hadis, dipahami bukan dengan akal? Dengan apa dong? Dengan dengkul. Kok jadi ngegas ya? Enggak. Maksudnya kan aneh. Kita mau bilang Quran benar. Ini pakai apa ya? Pakai apa? Itu kan pakai akal. Kita bilang yang ini salah. Pakai apa? Kan pakai akal. Maka moderasi akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah akal dipakai, nakal juga dipakai, dalam hal ini Quran dan hadis. Atau di dalam kitab Kasful Balid fi Ilmi Tauhid itu karya Ki Haji Khozin Ali Wafa, itu beliau tuh orangnya, ada di fotonya ini. Beliau nulis kitab Kasful Balid fi Ilmi Tauhid, menyebutkan bahwa arkanul iman isnani, rukun iman itu 2. Tapi ini dalam pengertian ini ya, dalam pengertian akidahnya. Kalau yang kita sebutkan biasanya rukun iman itu ada rukun iman itu ada 6 misalnya. Itu objek yang diimani. Itu objek yang diimani, itu sesuai fikih karena di teks hadis Jibril itu yang kita biasa kenal hadis Jibril, yang mana malaikat Jibril datang kemudian tanya ke Nabi Muhammad, akhbirni anil Islam, kemudian akhbirni anil iman, itu kan ketika ditanyakan akhbirni anil iman itu kan yang dikatakan antu'mina billah wa malaikati dan seterusnya. Itu menjadi rukun iman dalam pengertian fikih, ya kan? Karena fikih kan mengambil teksnya itu. Nah, dalam ilmu akidah apa yang disebutkan dalam fikih itu sebenarnya adalah objek yang diimani. Sedangkan cara mengimani objeknya itu sendiri itu ada 2 caranya. Nah, arkanul iman, rukunnya iman, baru sah dikatakan beriman kalau ada 2 hal ini. Yang pertama adalah al-adillatul aqliyah, ada dalil-dalil akal atau postulat rasional, bahasa ilmiahnya begitu, dan wasyawahidun naqliyah, harus dipersaksikan dengan Quran dan hadis atau dalil nakal. Tidak boleh Quran saja, Quran hadis saja tanpa akal, atau akal saja tanpa Quran dan hadis, tidak boleh. Nah, ini moderasi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nanti akan ditentukan di sifat sama basor. Ya. Bahkan di beberapa kitab yang saya baca itu, salah satunya adalah Said Fauda itu juga menegaskan bahwa terkait dengan sifat sama dan basor, nanti di pembahasan selanjutnya, yang lebih dominan, yang lebih kuat itu adalah dalil naklinya, bukan dalil aklinya. Ya, makanya saya sendiri nanti ketika membaca sama dan basor, beberapa kali juga pernah saya cari, bahkan sama Pak Nafis, bilang, coba kalian cari sendiri dalil aklinya, barangkali nemu, barangkali nemu. Ya. Mencari sesuatu yang tidak ada. Iya, saya Kalau melihat nemu aja. boleh tolol itu. Ya belum tentu lah ya, belum tentu juga. Maksudnya Bukan ini ya, bukan dalam ini, bukan dalam arti dalilnya nggak ada yang akli. Ada dalilnya itu, Ada. cuma dalilnya itu tidak lebih Tidak kuat kuat daripada dalil nakli. Ya. Itu untuk menunjukkan bahwa kita itu sebagai Ahlussunnah sangat seimbang dalam menggunakan dalil dari itu. Naklinya ada, aklinya juga ada. Biar nggak pincang ya. Biar nggak Biar nggak pincang. pincang. Nggak enak kalau pincang itu. Tapi beliau kakinya 3. Satu kecil. Sudah kuduga. Kebalikan. Kecil kan yang penting hidup tadi. Kan gerak ini kan langkah gitu maksudnya. Ah tadi Takutkan. kalau besar bahaya itu. Duh, lanjut. Nah, jadi itu beberapa poin terkait dengan sifat hayat. Meskipun sangat simpel, kayaknya ini Imam Fudoli itu sifat hayat ini kayaknya sifat yang tidak begitu iya. Bisa dibilang tidak menjadi problem di masanya. Kemudian sebagaimana juga sifat sebelumnya, sifat ilmu yang cenderung aman. Siapa sih orang muslim yang menganggap Tuhan mati? Kan nggak ada. Nggak ada gitu kan. Artinya itu sifat yang cenderung aman, cenderung bisa dipahami dengan mudah. Beda dengan kayak kudroh sama iroda gitu kan. Itu perlu kita pertegas dalam beberapa hal. Misalnya dia maksud kudroh itu berkuasa kepada segala sesuatu yang mungkin. Mustahil sama wajib itu nggak bisa. Alasannya apa? Karena begini sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Nah, sementara hayat ini cenderung aman, makanya hanya 1, 2, 3, hanya 3 baris itu. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan ada penjelasan yang lain. Iya. Beliau mau komentar, silakan Ustaz. Masya Allah, walaupun hanya 3 baris teks ini, penjelasannya memang panjang kalau mau dibahas. Ataupun nanti juga mau diskusi khusus, bisa chat ke admin.
Ucapkan admin ya. Jadi di apa sih namanya nih, caption lah. Caption. Di captionnya sudah sengaja saya cantumkan Facebook kita. Facebook kita. Kebetulan kebetulan belum saya temukan karena masih Pasti misterius. ada hal-hal yang perlu kita diskusikan. Hmm. Sharing-sharing berbagi saja, ya itu bisa. Terutama di yang paling atas kan. Yang paling atas punya Ustaz Fauzi, terusan Bayu. Saya paling bawah. Enggak semuanya sama, bisa kita saling sharing di satu diskusi. Masya Allah. Masa Allah tabarakallah. Jangan masa Allah terus. Komil tuh ya. Ada tambahan barangkali. Kalau tidak ada mungkin closing statement atau pernyataan Penutup. Menutup. Ya. Ya mohon maaf saya jomblo. Enggak apa-apa. Atau langsung kalau ada yang mau dengan saya boleh gitu. Silakan hubungi admin. Nah, itu enggak apa-apa itu. Alhamdulillah, walaupun dengan teks yang kecil, kalau mau kita salin ya sama-sama, ini bisa mungkin sudah hampir jadi clipping. Jadi clipping. Insyaallah, kalau apa lagi kita hatamkan pada malam ini mungkin sudah jadi tesis untuk saingan ke Satu sifat sebelah itu ya, satu sifat ya. bisa jadi tesis itu. Tesis. Kalau mau serius. Saya nulis Wahdaniyat 128 halaman. Masya Allah. Oh, itu udah melebihi skripsi. Kalau skripsi kan jadi sampah kan biasanya. Oh, iya. Jadi Jadi karya jelas Karya, sembarangan. Bisa diadu nanti sama IMAT CS. No. Mohon maaf ya. Mungkin Bukan nanti saya, bukan saya ya. saya juga begitu. dibersihkan nanti sama admin. Sudah ditutup. Ditutup. Demikian. Alhamdulillah, demikian tentang pembahasan hayat, walaupun belum tuntas, mungkin minggu depan akan lebih lanjut ya. ya, kita lanjut dengan pembahasan yang lebih menarik, Lebih berkeringat. lebih berkeringat dan lebih semangat jelasnya. Apalagi kita selalu ditemani Ustadz Adnan Fakih dan Ahmad Fauzi. Ya. Sama aja sih ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majelis ini dengan kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.